Gaspol adu jotos, sebut FPI tetap terlarang jika Anies presiden. HRSCS ngamuk, semprot balik tukang halusinasi. Kadrun auto kepanasan, ambyar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya, apalagi Nasdem sudah diancam oleh FPI, besok ada demo di kantor Nasdem, besok ada demonstrasi dari FPI. Gara-gara? Meminta supaya Nasdem itu jangan lari dari mendukung Anies, harus konsisten. Berarti tanda-tanda? Nah, tanda-tanda mereka membaca itu akan ada pelan-pelan bergeser. Kalau tentang FPI dan HTI dan segala macam itu kan sudah komitmen kita bersama. Itu sesuatu yang sudah given. Jangankan Anies, orang lain pun yang jadi menteri, yang jadi presiden, Nasdem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang. Anies tetap aja butuh geng Petamburan, tetap butuh kadrun. Ya namanya arena dukung-mendukung bagi mereka. Bukanlah arena yang absolut, bukan wilayah yang susah dilobi, bukan daerah yang susah dimasuki. Asal tawar-menawar harga pas, tancap gas. Disinilah seperti yang saya katakan tadi, yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dia sudah kadung terasosiasi sebagai calon dari Nasdem yang membuat banyak partai lainnya nggak bisa mendekati dia. Dengan hanya mengandalkan Nasdem, maka Anies bisa dibuang kapan saja saat Surya Paloh nggak membutuhkan. Misalnya nih, koalisi akhirnya setuju syarat-syarat yang diajukan Surya Paloh dengan sekian menteri kalau koalisi itu nanti menang. Anies itu bisa dibuang ke jalan. Demokrat sama PKS kalau mereka akhirnya gabung sama Nasdem bisa manyun berduaan karena ditinggalkan. Ini adalah bentuk inkonsistensi dari seorang Anies. Jadi sebetulnya tidak ada yang aneh bahwa konsistensi dari seorang Anies adalah sifat inkonsistensinya dia. Itu yang paling konsisten. Karena dari waktu ke waktu selalu inkonsisten. Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim menyebut Anies Baswedan akan tetap melarang FPI dan HTI jika terpilih jadi presiden. Lantas pengacara dari Habib Rizik Syihab atau HRS, Aziz Yanuar, merespon pernyataan tersebut. FPI, Front Persaudaraan Islam maksudnya, Front Persaudaraan Islam tidak ada yang melarang kok, kata Aziz Yanuar saat dihubungi Selasa 17 November 2022. Bahkan pengacara HRS tersebut malah menyebut jika Wasekjen Nasdem hanya sedang berhalusinasi. Diketahui memang setelah pemerintah melarang Front Pembela Islam atau FPI, kelompok pendukung dan pengikut Habib Rizik itu mendeklarasikan Front Persaudaraan Islam yang juga disingkat FPI. Aziz yang juga pengurus Front Persaudaraan Islam pun menyampaikan kritik terhadap Hermawi Taslim. Dia meminta Taslim membumi dan tidak asal bicara. Terlebih Aziz juga menegaskan agar jangan sok arogan. Sebab Nasdem belum berkuasa sepenuhnya, sudah sedemikian rupa kelakuannya. Apalagi Aziz juga mempertanyakan kredibilitas Nasdem. Jadi ceritanya sudah mulai ngambek-ngambek kan nih? Kenapa nggak sekalian adu jotos aja biar lebih rame? Lagian ngapain coba Nasdem pakai acara sok arogan dan jual mahal sama FPI? Toh selama ini Anies kan memang didukung basis masa ormas radikal lah ya. Artinya, FPI juga sangat berjasa atas kursi gubernur DKI yang Anies dapatkan. Tapi disinilah letak menariknya. Dengan didepaknya FPI dan HTI di belakang Anies, justru basis massa yang tukang bikin onar seperti mereka itu semakin tidak punya tempat. Terlebih berseterunya Nasdem dengan ormas terlarangnya Rizik ini, barang tentu menjadi pemicu terpecahnya dukungan bagi Anies buat nyapres. Padahal kita tahu bahwa basis massa terbesar datang dari pendukung Rizik. Tapi ya begitulah Anies yang oportunis. Sementara sebelumnya, Hermawi Taslim memastikan bahwa organisasi terlarang akan tetap terlarang jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Taslim mengatakan hal itu sudah menjadi komitmen bersama. Kalau tentang FPI dan HTI dan segala macam, itu kan sudah komitmen kita bersama.
Jangan pun Anies, orang lain pun yang jadi menteri, yang jadi presiden Nasdem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang. Kata Taslim dalam acara Adu Perspektif kolaborasi Detik.com dengan Total Politik bertema Koalisi Partai Makin Erat atau Bubar, Senin 16 Januari 2023. Taslim mengatakan Nasdem memberikan garansi akan tetap melarang organisasi terlarang itu. Dia menyebut keputusan itu akan tetap dipertahankan. Taslim menambahkan bahwa pelarangan HTI dan FPI adalah bagian dari perjuangan Nasdem. Selain itu, Taslim mengatakan Nasdem juga akan meneruskan program Presiden Jokowi yang dianggap baik. Saya kira Nasdem mungkin sudah habis kesabaran dan mulai muak dengan drama parodi premanisme ormas terlarang FPI. Ya, baguslah kalau tidak ada gerombolan masa Rizik dalam barisan Anies. Toh, makin adem ayem kan pilpres tanpa mereka? Bakal nggak ada drama-drama politik identitas. Tapi ya, kalau Nasdem bisa dipercaya kata-katanya. Sebab selama ini, Nasdem itu jadi partai limbung setelah mengusung Anies jadi capresnya. Terlebih harapan Nasdem kalau Anies bakal melanjutkan program-program Jokowi saat berkuasa. Itu kan menurut Nasdem. Faktanya, melanjutkan pembangunan di Jakarta saja, Anies tidak mampu. Sekarang malah pede mau melanjutkan pembangunan di seluruh Indonesia? Mimpi. Nasdem jangan mimpi terlalu tinggi, nanti bisa malu sendiri. Dan yang jelas, entah Nasdem, Anies maupun FPI itu sama-sama parasit yang punya agendanya sendiri. Nasdem yang ingin menguasai bangsa ini lewat Anies ingin pencitraan lewat Nasdem, dan ada FPI sebagai kelompok intoleran merangkap salesman agama yang haus omset. Silakan cakar-cakaran sepuasnya. Bila perlu adu contoh sekalian dan bubarkan diri saja agar pemilu lebih sejuk. Tanpa Anies, pendukungnya bakal banyak yang gugur, sehingga pemilu lebih adem ayem tanpa pendukung Anies yang mainnya kasar dan frontal. Bagaimana kalau menurut Anda? Pembalasan Jokowi di luar dugaan. Pandana Baban bongkar hubungan Jokowi Surya Paloh. Khawatir Surya Paloh dipermalukan. Gara-gara Anies, Nasdem bubrah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Lagi membawa politik-politik sara. Tidak. Jangan. Setuju. Kita sudah merasakan. Dan itu terbawa lama. Hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik sara, politisasi agama, politik identitas. Jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang faktor X gitu loh. Presiden. Iya, Jokowi ada faktor X yang dalam percaturan permainan politik sejarah Indonesia belum ada tokoh seperti dia ini. Nah, Yang menarik nih. Yang dia itu menjadi gantungan atau menjadi ini body language dia aja, ucapan dia aja dibahas. Sama nggak gantungannya Ya, sama Bu Mega? nggak mau berpelukan aja dibahas. Berarti dia ada influence, ada pengaruh. Tiba-tiba Nasdem secara radikal mencalonkan Anies calon presiden 2024, mencalonkan Anies calon presiden 2024. Apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini? Ini badut kok dipelihara di sini? Mana ada Nasdem mencalonkan Anies? Mana ada Nasdem mencalonkan Anies? Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Ya kalau Partai Demokrat berbeda gitu. Demokrat itu menurut Kompas dia semakin tinggi, naik gitu ya. Nah kalau Nasdem enggak, semua lembaga survei menyebutkan bahwa Nasdem semakin turun. Padahal sudah deklarasikan Anies gitu. Sehingga dari sini saya menyimpulkan bahwa mungkin para pemilih Presiden Jokowi yang sebelumnya juga memilih Nasdem
itu ikutan jengah gitu dengan Nasdem yang mendeklarasikan Bapak Politik Identitas. Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Panda Nababan, mengkhawatirkan efek hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Surya Paloh yang memburuk. Mantan wartawan itu merasa was-was bahwa Jokowi akan mempermalukan Surya Paloh setelah Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024. Terus terang, jujur, saya khawatir hubungan mereka berdua ini nggak berjalan baik, ujar Panda dalam diskusi siniar Total Politik yang ditayangkan di YouTube. Hal ini tentu merupakan langkah catur dari seorang Jokowi dalam menentukan sikapnya. Partai Nasdem sudah memilih Anies sebagai capres yang akan ia usung di Pilpres 2024 mendatang. Tapi Nasdem seperti acuh dengan latar belakang Anies yang sering menggunakan politik SARA untuk berpolitik. Padahal, Presiden Jokowi sudah mengingatkan bahwa suasana calon presiden dan calon wakil presiden atau capres-cawapres untuk menjaga suasana politik agar tetap aman. Dia mempersilahkan pada capres untuk berdebat, namun jangan sampai membawa politik SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jokowi tak ingin politisasi agama dan identitas terjadi di pemilu 2024. Jokowi menilai isu tersebut sangat berbahaya untuk negara sebesar Indonesia yang beragam. Apa yang diungkapkan oleh Jokowi ini tentu berbeda jauh dari Anies Baswedan yang menggunakan politik SARA dalam berpolitik. Maka dari itu, Panda Nababan pun menilai bahwa hubungan Jokowi dan Surya Paloh itu tidak akan berjalan baik-baik saja ketika Nasdem memutuskan mengusung Anies Baswedan. Mantan anggota DPR itu mengaku berkawan baik dengan Jokowi maupun Surya. Namun, Panda juga membeberkan sisi negatif Jokowi dalam memperlakukan rival politik, yang menurut dia gerakan-gerakannya tak terduga dan semacam sesuatu untuk membalas. Opung Panda, panggilan akrabnya kini, lantas mencontohkan bagaimana Jokowi mempermalukan Gatot Nurmantio. Panda mengawali kisah soal itu dengan cerita ketika Presiden Jokowi terjebak kemacetan ketika menuju lokasi perayaan HUT TNI 2017 di Pelabuhan Indah Kiat, Cilegon, Banten. Pada waktu itu Jokowi terpaksa berjalan kaki. Jokowi merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai waktu ulang tahun TNI di Cilegon pada waktu itu. Memang Gatot Nurmantio yang waktu itu masih menjabat Panglima TNI langsung meminta maaf kepada Jokowi. Menurut Panda, Abiturien Akmil 1982 itu beralasan kemacetan tersebut disebabkan rakyat membludak karena mencintai TNI. Panda mengatakan Jokowi membalas perlakuan itu. Tokoh kelahiran 13 Februari 1944 itu menduga pembalasan tersebut benar-benar terlihat ketika Jokowi menikahkan putrinya, Kahiyang Ayu dengan Bobi Nasution pada 8 November 2017 di Solo. Saat itu Gatot yang masih aktif sebagai Panglima TNI tidak ditempatkan di kursi istimewa, bahkan bersalaman saja tidak. Artinya, menurut Opung Panda, ini merupakan permainan politik. Mantan jurnalis hukum itu pun mengaku juga melihat gelagat Jokowi sudah tidak sreg dengan Surya Paloh. Misalnya, Jokowi menolak ajakan pelukan yang ditunjukkan Surya Paloh pada saat perayaan HUT Golkar beberapa waktu lalu. Selain itu, Jokowi juga tidak menghadiri perayaan HUT ke-11 Partai Nasdem. Mantan Gubernur DKI itu juga tidak membuat video tahniah untuk ulang tahun salah satu partai pendukungnya di Pilpres 2014 dan 2019 tersebut. Hal itu berbeda dengan yang ditunjukkan Jokowi pada saat Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP menggelar Sinode Agung pada 25-27 Oktober 2022. Jokowi mengirimkan video sambutan untuk Sinode Agung ke-66 HKBP itu. Ini tentu merupakan tamparan telak bagi Nasdem dan akan menjadikan Partai Nasdem hancur sehancur-hancurnya. Karena Nasdem telah mengkhianati Jokowi dengan mengusung Bapak Politik Identitas sebagai calon presiden. Dan bisa dipastikan Partai Nasdem bakal bubrah jika masih mengusung Anies sebagai capresnya. Bagaimana kalau menurut Anda?